Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, salam sejahtera menjadi milikmu. Bersama saya, Pendeta Yotam Pangkurei, pelayan firman di Klasis Siapen Selatan. Saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara, pemirsa Tabura Injil, untuk kita membaca, merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan yang saya siapkan untuk kita baca dan renungkan terdapat dalam Kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasal 7, kita baca dari ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Kitab Ulangan pasal 7, ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa, minta tuntunan kuat kuasa Roh Kudus untuk memampukan kita mengerti akan firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang di surga, yang menganugerahkan firman-Mu menjadi terang di dalam kehidupan kami. Firman-Mu telah menerangi kehidupan kami. Dan kini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, Tuhan. Mampukan kami, Tuhan, dengan kuasa-Mu, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, maupun pemirsa Tabura Injil yang menyaksikan program ini. Tuhan memberkati kami semua, agar firman ini kami mengerti dan kami melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah kepada kami ya Kristus, karena kami telah siap mendengar firman-Mu. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita di hari ini terdapat dalam Kitab Ulangan pasal 7 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Sikap terhadap penduduk tanah Kanaan, itulah perikop daripada pembacaan ini. Kita mulai pada ayatnya yang ke-7. Bukan karena lebih banyak jumlahmu daripada bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai pada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci dia, ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci dia, ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan padamu hari ini untuk dilakukan. Bapak Ibu, Saudara-saudara, pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan. Dari keempat ayat ini saya merangkumnya dalam sebuah tema yang mengantar pemikiran kita untuk mengerti maksud Tuhan dalam pembacaan yang kita baca tadi. Tema itu berbunyi, cinta bukan sekedar rasa dan kata. Sekali lagi, cinta bukan sekedar rasa dan kata. Bapak Ibu Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan. Ada sebuah cerita tentang satu pasangan muda-mudi yang sedang jatuh cinta. Saking mereka jatuh cinta, mereka berencana untuk menikah. Tetapi tiba-tiba rencana mereka batal karena si pria harus berangkat ke luar kota atau ke kota lain untuk tugas dan tanggung jawab yang harus ia kerjakan. Bapak Ibu Saudara-saudara, selama berpisah mereka terus membangun komunikasi, baik melalui telepon maupun surat menyurat. Suatu waktu si wanita menulis sebuah surat
Bersama-sama dengan surat tersebut, dia juga mengirim sebuah harmonika. Di dalam surat itu dia menulis bahwa harmonika ini saya kirim kepadamu untuk engkau belajar memainkannya ketika sewaktu-waktu engkau kembali. Engkau bisa memainkan sebuah lagu untuk saya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan. Selang waktu 2 tahun kemudian, si pria ini pulang. Ia cepat-cepat karena kerinduannya untuk bertemu dengan kekasihnya. Ia langsung pergi ke rumah sang kekasih. Dari jauh ia melihat bahwa kekasihnya ada berdiri di pintu. Ia cepat-cepat ke sana ingin memeluk kekasihnya ini. Tetapi ketika dia mendekat, kekasihnya bilang, "Berhenti di situ. Sabar. Sebelum engkau memainkan salah satu lagu melalui harmonika yang saya berikan itu, engkau tidak bisa memeluk saya." Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan. Cinta bukan sekedar rasa dan kata. Bagi kita cinta adalah perasaan yang kemudian terungkap melalui ucapan bibir. Namun bagi Allah bukan. Cinta tidak sekedar luapan emosi dan bukan sekedar kata-kata. Melainkan cinta adalah perbuatan. Itu terlihat dari penggunaan kata cinta atau kasih yang tidak menggunakan kata benda atau kata kerja. Dari seluruh isi Alkitab tertulis tentang cinta kasih Allah kepada manusia. Perjanjian Lama menggambarkan cinta kasih Allah yang tulus dan nyata kepada manusia. Walaupun manusia telah jatuh ke dalam dosa dan berkali-kali melakukan dosa terhadap Tuhan, tapi Tuhan berkali-kali ingin menyelamatkan manusia. Tuhan berkali-kali ingin menolong manusia. Tuhan berkali-kali membangun hubungan, membangun komunikasi dengan manusia untuk menolong manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan. Penulis Deuteronomis yang menulis kitab Ulangan ini, ia menulis untuk mengingatkan bangsa Israel tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Cinta kasih Allah yang secara ajaib telah memilih dan menyelamatkan bangsa Israel. Allah memilih leluhur Israel, baik Abraham, Ishak, dan Yakub, dan memberkati serta menyelamatkan mereka. Bahkan dengan tangan yang kuat, Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan ketika Allah menolong, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, Ia menuntun mereka sampai di padang gurun. Bahkan sampai di padang gurun pun Ia menyiapkan segala yang mereka perlu. Kita bayangkan, di padang gurun yang tandus, tidak ada makan, tidak ada air. Tapi Allah sanggup melakukan keajaiban bagi mereka sehingga mereka hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Allah memilih leluhur bangsa Israel. Allah memilih bangsa ini bukan karena suatu jasa, bukan karena kebaikan mereka, dan juga bukan karena keistimewaan tertentu. Tapi sesungguhnya karena kasih Allah yang besar itu kepada mereka. Karena cinta kasih Allah yang besar, yang begitu sungguh, yang begitu tulus kepada bangsa itu. Sehingga Ia memilih mereka sebagai bangsa pilihan. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan. Cinta kasih Allah yang nyata itu hadir memelihara bangsa Israel bukan karena suatu jasa dan bukan karena keistimewaan. Tapi karena cinta kasih Allah yang besar di dalam kehidupan mereka. Dan cinta kasih Allah kepada umat pilihan itu atas dasar prakarsa Allah sendiri. Allah datang menyelamatkan mereka. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan perjanjian baru melalui surat Rasul Paulus menyebut cinta Allah bukan sekedar memelihara, bukan sekedar memperhatikan, bukan sekedar melawat, bukan sekedar memberkati, dan bukan sekedar menyembuhkan. Melainkan cinta Allah yang lebih agung, lebih tulus, lebih murni. Itu
terdapat dalam pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan Paulus menulis itu, anaknya sendiri tidak disayangkannya, melainkan diserahkannya untuk kepentingan semua orang. Dan itu tertulis dalam surat Roma pasal 8 ayatnya yang ke-32. Kemudian cinta kasih Allah akan dunia itu diwujudkan oleh penulis kitab Injil. Penginjil Yohanes berkata dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percayanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, cinta bukan sekedar rasa dan bukan sekedar kata. Cinta bukan sekedar luapan emosi. Cinta bukan sekedar kata-kata yang terucap, melainkan cinta adalah perbuatan yang nyata. Allah menunjukkan kasih-Nya yang tulus kepada manusia dengan harapan manusia dapat menanggapinya dengan setia. Setia hanya kepada Allah, tidak ada Allah yang lain. Berbakti dan beribadah kepadanya, melakukan segala yang difirmankannya. Maka hidupmu dan keturunanmu akan diberkati oleh Tuhan. Sebab Allah mempunyai komitmen untuk menolong manusia. Allah memberi cintanya demi kepentingan manusia. Itu yang perlu kita manusia ingat. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan. Untuk itu, manusia harus lebih bijak menanggapi cinta Allah. Jika tidak menanggapi cinta Allah yang tulus ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada konsekuensinya. Dan itu kita dapati dalam ayatnya yang ke-10 dalam pembacaan yang tadi. Dengan tidak segan-segan, ia menghukum mereka yang benci kepadanya. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan. Allah menghendaki cinta kita bukan sekedar luapan perasaan semata. Dan bukan uraian kata-kata manis yang keluar dari mulut bibir. Melainkan melalui perbuatan baik yang berkenan di hati. Bapak Ibu Saudara-saudara Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan. Cerita kita kembali kepada cerita yang tadi. Apakah si laki-laki ini pada akhirnya memeluk kekasihnya atau tidak? Dan pada akhirnya mereka menikah atau tidak? Cerita itu berlanjut bahwa dia memeluk kekasihnya. Dan pada akhirnya dalam waktu yang tidak lama mereka menikah. Karena ia atau laki-laki itu menunjukkan bukti dengan meniup sebuah lagu melalui harmonika yang diberikan. Dengan membuktikan bahwa cinta kasih setianya yang tulus kepada kekasihnya. Saudara-saudara, pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk kita di saat ini. Semoga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau menganugerahkan firman-Mu bagi kami. Dan kami telah membaca dan merenungkan firman ini. Kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus akan memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman ini dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa di surga. Para pemirsa Tabura Injil yang menyaksikan acara ini, Tuhan memberkati. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberkati jalan hidup. Dan Tuhan menolong kehidupan mereka masing-masing. Bahkan Tuhan memberkati acara Tabura Injil ini. Supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan.
Demikian program Tabura Injil di saat ini. Harapan semoga acara ini memberi berkat, menolong saudara di dalam kehidupan saudara setiap hari. Tuhan memberkati. Shalom.